Siap. Pak Eko mulai salam dulu aja. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan Pak Eko. Pak Eko ini dulu nih apa ya? Nggak tahu ya. Katanya Pak Eko ini dulu kakak angkatan saya di SMA. Oh, betul sekali. Ya, saya juga belum tahu ya, belum ngecek sih Pak. Tapi dengar-dengar sih emang benar gitu loh, Pak Eko. Ya. Dan berarti Bapak asalnya dari Kudus ya Pak ya? Saya lahir dan besar di Kudus ya. Dari Kudus. Ya, terus sekarang besar ini. Sekarang sudah besar nih. Sekarang gimana Pak? Saya sekarang sebagian besar hidup saya sudah di Jogja. Jadi sudah di Jogja. Menjadi Jogja Citizen. Jogja Citizen. Wah gila nih Mas Pak Eko kok kayaknya seger sekali sih Pak. Ini rajin apa nih Pak? Goes tiap hari. Wah, sekarang masih rajin goes Pak? Oh, wajib lah. Sampai sekarang? Insya Allah ya. Paling tidak satu pekan itu 3 kali. Satu pekan 3 kali? 3 kali ya. Pagi ya kecuali sibuk sekali ya. Tapi normalnya ya sepekan itu 3 kali. Itu pagi ya Pak waktunya? Pagi. Kalau sore nggak bisa kan, pulang kerja itu udah menjelang maghrib kan, jadi nggak mungkin, kecuali goes malam, tapi ya repot kalau malam. Ya kalau pagi oke. Kalau malam jadi mode GTA Pak. Nah, terus semenjak berarti Bapak hobinya ini nyepeda nih, selain hobi nyepeda ini ngapain lagi nih Pak? Maksudnya di waktu kosong Bapak mungkin sebetulnya hobi saya itu lebih banyak ke traveling ya. Traveling ya. Saya suka pergi kemana-mana gitu. Tapi dengan hobi traveling itu saya jadi juga suka sepeda. Jadi sepeda itu di samping olahraga fisik ya. Itu juga menyalurkan hobi traveling saya. Ya, jadi kemana-mana muter Jogja gitu, tempat-tempat yang menurut saya sesuatu yang menarik lah ya. Jadi jadi dengan goes itu saya bisa menyalurkan 2 hobi saya sekaligus, traveling sama goes ya. Goes itu belakangan. Ya saya senang goes itu waktu kuliah di Australia. Dan waktu itu kan kalau kita kuliah di negara maju, saya tidak tahu ya, let's say Australia begitu. Saya juga pernah ke Swedia. Itu orang mahasiswa sana itu kemana-mana naik sepeda. Jadi sepeda itu kayak kalau di sini mungkin motor ya. Kalau sana sepeda ya, karena emang motor di negara maju itu bukan barang yang biasa dipakai oleh para mahasiswa. Justru malah jarang ya Pak di sana. Jarang. Bahkan masyarakat umum juga naik motor juga jarang gitu loh. Jadi kalau rakyat biasa itu ya sepeda atau naik angkutan publik ya, ada bis dan seterusnya, tram misalnya. Kalau orang lebih berada sedikit naik mobil sendiri. Oh iya Pak. Ini biasanya nih bapak-bapak yang nyepeda nih itu kan sepedanya mahal ya Pak ya. Ya. Nah terus enggak, saya enggak mahal. Ya. Artinya mahal itu relatif ya. Artinya bagi seseorang itu mahal itu adalah harganya ring sekian, tapi bagi yang lain ya ring begitu dianggap murah gitu loh. Nah itu tuh waktu beli sepeda nih Pak, ya kan karena hobi ya, hobi biasanya kan emang mungkin kita mengeluarkan kocek lebih gitu untuk itu tuh dimarahin istri nggak Pak? Bukan dimarahin sih, cuman memberi pertimbangan. Kalau lemari enggak memberi pertimbangan. Artinya apakah itu memang perlu dibeli gitu. Sebetulnya begitu aja sih. Kadang-kadang kan kita kan membeli sesuatu hanya ingin tapi belum tentu itu dibutuhkan gitu ya. Jadi harus mematchkan antara sesuatu yang diinginkan dengan yang dibutuhkan. Halo Bu Eko, ini beneran nggak Bu kayak gini Bu? Halo. Jadi kontrolnya begitu. Biasakan mobil kan ada gas dan rem kan, jadi harus begitu ya. Kalau gas terus nanti belum ya. Kalau rem terus nggak jalan-jalan kan, ya harus balance lah. Ya. Oke Pak. Nah terus kan tadi kan hobi dan sepeda ini kan pagi ya. Terus kalau abis kerja nih Bapak abis capek terus pulang, pas waktu senggang tuh ngapain Pak? Saya lewati senggang itu. Ya hobi berikutnya sebenarnya saya tuh suka membaca. Itu hobi sejak dari kecil ya. Jadi bahkan waktu saya SD pun itu kebetulan kan saya punya saudara guru kan gitu. Kemudian beliau juga pengelola perpustakaan juga. Jadi saya sering pinjam buku. Jadi kalau saya
Dan waktu SD itu saya ingat, nggak tahu SD sekarang ya, ada namanya pelajaran resensi buku. Pelajar? Namanya pelajaran yang mewajibkan mahasiswa itu meresensi buku. Resensi? Ya, jadi buku kemudian diresensi. Jadi tidak hanya dibaca tapi kemudian diresensi. Itu zaman kapan itu? Udah masa SD, udah lama sekali itu. Maksudnya tahun berapa? Wah, tahun berapa? 80-an berapa? Ya. Waktu itu kan memang budaya membaca pada saat itu kan mungkin dianggap perlu ditingkatkan ya, membaca ya. Dan ada program kalau dari pemerintah itu untuk mengajak siswa untuk gemar membaca. Nah, dia bukan hanya membaca, tapi juga membaca kemudian meresensi. Nanti setiap anak itu diminta membeli buku kosong, terus isinya itu resensi dari buku yang dibaca. Jadi kayak banyak-banyakan. Semakin banyak yang diresensi di buku, nanti di akhir semester itu dulu bukan semester, catur bulan dulu namanya. Catur bulan kemudian dikumpulkan, kemudian dikasih penghargaan siapa yang paling banyak meresensi buku. Resensi itu semacam kesimpulan buku gitu, kayak merangkum. Merangkum isinya, tapi sesuai dengan tidak hanya merangkum, tapi merangkum dan diberi opini. Jadi bukan meringkas kan lainnya, di merangkum tidak, tapi kita diberi opini terhadap buku itu. Jadi memang diharapkan membaca buku sekaligus merangsang untuk memberikan opini terhadap buku itu. Namanya meresensi. Buku favorit Bapak apa? Biografi. Siapa tokohnya? Ya, kalau saya sebagai seorang muslim pertama ya tentu Rasulullah ya. Rasulullah. Ya, kemudian yang kedua itu saya tidak punya tokoh favorit yang pointing seorang selain Rasulullah ya. Saya pointingnya itu adalah seorang inventor. Ya, every inventor penemu. I like it. Bukan investor. Bukan investor. Inventor tidak harus dalam artian menemukan dalam dunia kasana ilmu pengetahuan, tidak. Inventor itu sekarang bisa bermacam-macam ya. Jadi sekarang let's say misalnya Elon Musk ya. Elon Musk itu kan itu bukan dari golongan dari perguruan tinggi, tapi dia seorang inventor. Ya, atau bahkan juga dia seorang inovator lah tepatnya, inventor dan inovator ya. Mungkin sekarang dulunya inventor, sekarang bergeser ke inovator. Jadi inventor dan inovator tepatnya begitu. Jadi kayak Elon Musk itu suatu Steve Jobs misalnya. Itu kan tokoh-tokoh yang bukan dari latar belakang perguruan tinggi, tetapi dia dari latar belakang masyarakat, tetapi dia suka mengembangkan sesuatu dan menciptakan sesuatu yang baru. Steve Jobs dengan Apple-nya, kemudian Elon Musk dengan Tesla dan seterusnya. Sekarang ada SpaceX dan seterusnya. SpaceX. Itu kan menurut saya inovator sekaligus inventor gitu loh. Nah, kalau zaman dulu inventor itu misalnya Einstein, Newton, ya, Thomas Alva Edison begitu. Zaman saya sekolah itu kan belum ada namanya orang seperti Elon Musk, Steve Jobs, ya. belum ada kayak gitu kan. Jadi yang saya baca itu ya orang-orang penemu dunia kayak Einstein itu. Nah, emang kenapa sih Pak? Kenapa biografi itu menarik? Apakah maksudnya kisah hidup mereka itu mereka membawakan? Karena biografi itu menurut saya ada isi yang menurut saya memotivasi seseorang. Ya. Bagi saya itu membaca biografi itu adalah menasihati diri saya dan memotivasi diri saya untuk berkembang. Ada nggak yang bagian yang Bapak ingat sampai sekarang, misal dari salah satu tokoh gitu misal? Kalau saya salah satu yang cukup dari semua inventor yang ada itu, saya banyak membaca orang yang berawal dari dalam tanda petik itu tidak dipercayai lah. Artinya orang yang orang tidak dilihat gitu loh. Tidak dilihat. Artinya kemampuan itu tidak serta-merta muncul gitu loh. Jadi dia butuh waktu untuk dianggap remeh orang gitu loh. Tidak dilihat orang gitu. Orang-orang saya suka berpikir kayak gitu. Yang dulunya ini apa sih? Ini tidak bermutu misalnya. Kayak kasusnya Thomas Alva Edison itu kan bahkan dia sekolah pun dia tidak diterima di sekolah, dianggap bodoh ya. Begitu juga Einstein juga waktu sekolah pun dianggap orang yang tidak cerdas bakat. Einstein itu dalam sejarah itu dia baru bisa bicara pada usia 3 tahun ya misalnya. Nah, kemudian kalau kita lihat Steve Jobs dia sempat tidak selesai kuliahnya. Elon Musk juga dianggap orang yang
tidak gila, tidak berbeda pendapat, dan dia banyak diremehkan penemuannya. Tapi dari hasil yang didapatkan dia termotivasi membuktikan bahwa dia adalah seseorang yang walaupun dia bisa walaupun dalam dirinya pun sekarang tidak seperti itu ya, tetapi ya dia hanya berusaha untuk mengapresiasi atau mengatuasi dirinya gitu loh. Sehingga muncul itu. Nah, bicara tentang apa ya? Bicara tentang biografi nih. Biasanya kan kita kan suka sesuatu itu kan karena ada sesuatu yang relate dengan diri kita ya, Pak ya. Yeah. Nah, terus tadi Pak Eko bilang tadi Pak Eko suka buka biografi inventor tersebut karena istilahnya dalam tanda kutip from zero to hero gitu ya Pak ya. Dari yang bukan siapa-siapa, dari yang jadi cukup gitu. Ya kayak Mas Tabil itu. Nah, berarti dulu Pak Eko dulu gimana nih kuliahnya nih? Maksudnya cupu kah kayak gitu? Oh ya, cupu sekali kelihatan. Oh yakin? Oh beneran Pak, beneran. Iya, kalau lihat foto saya waktu kuliah itu mungkin ya kurus kering lah begitu. Masa sih Pak? Iya, kurus kering ya, kalau kena angin mungkin tertiup angin terbang gitu mungkin kan orang ya. Jadi wajahnya pun juga mungkin tidak menarik kan gitu. Jadi ya begitulah ya, dari kita dari kota kecil kan datang ke Jogja itu dulu naiknya bis Bumel kan gitu. Iya. Ya. Nah, dulu tuh Bapak nih Pak, maksudnya Pak Eko dulu waktu zaman kuliah dulu yang dalam tanda kutip masih cupu nih Pak ya, masih cupu. Dulu tuh kuliahnya tuh ngapain aja Pak maksudnya? Terus apa ikut organisasi apa? Terus atau ikut kerja? Iya, kalau saya itu memang dari dulu tuh saya suka meneliti ya saya dulu. Jadi saya suka hal yang curious terhadap something, tapi lebih kepada ke dalam dunia sains dan teknologi gitu. Saya lebih suka begitu. Jadi saya masuk biologi itu memang dari dulu saya tuh pengen menjadi, kalau enggak seorang peneliti ya jauh-jauh dari inventor dan inovator itu. Jadi saya kuliah itu ya begitu gitu loh. Jadi saya tidak membayangkan kuliah kemudian kerja di perusahaan, itu enggak membayangkan. Oh, justru dulu Bapak kuliah terus? Enggak, saya kuliah itu bercita menjadi seorang peneliti. Sejak saya SMP itu, kalau dulu di SMP itu ada menulis buku BP ya. Cita-citanya mau apa? Bimbingan dan penyuluhan. Ya. Waktu suruh ngisi apa cita-citamu nanti kalau gede, saya selalu tulis peneliti, ilmuwan gitu. Karena saya itu kan buku bacaannya kan biografi seperti itu. Jadi selalu menginspirasi, mestinya kalau nggak peneliti ilmuwan terus itu. Waktu guru saya tanya, loh kamu kok ini konsisten? Ya, saya suka dunia ini gitu loh. Jadi suka dunia ilmu sains itu, suka buku-buku tentang itu. Yang banyak saya baca. Bahkan sekarang dalam dunia internet sekarang ini digital itu saya juga banyak referensi yang baca ya buku cerita tentang dunia seperti itu. Dan sekarang melebar ya, tidak hanya dunia sains ya dalam sempit ya. Sekarang kan melebar ke mana-mana kayak blockchain, cryptocurrency ya gitu-gitu. Metaverse ya. Itu juga bacaan sekarang ini. Jadi orang memikirnya tidak harus sains itu tidak dalam kacamata sempit di sebuah perguruan tinggi, tapi juga sains itu sebenarnya ada di mana-mana gitu loh. Ya kalau kita lihat para peneliti dulu, zaman dulu kan sekolah belum, orang itu tidak harus melalui bangku sekolah zaman dulu itu, yang formal ya. Kisah Thomas Alva Edison itu kan dia sebetulnya dia sekolah, tapi kemudian oleh sekolahnya dia tidak terima karena mungkin dianggap dungu begitu. Kemudian oleh ibunya yang kebetulan itu guru juga tidak salah. Kemudian ya sudah, kalau sekolah tidak mau menerima anak saya bawa pulang anak saya ajari sendiri gitu loh. Dididik sendiri. Akhirnya dia menjadi seorang penemu hebat, great inventor kan begitu. Nah, sebetulnya dunia pendidikan pengetahuan itu ya kita berpikir lebih luas begitu. Berarti dulu waktu karena Pak Eko suka banget dengan dengan dunia sains, dengan dunia teknologi, penelitian gitu. Berarti dulu waktu kuliah Pak Eko kuliah pulang gitu maksudnya? Enggak juga sih. Enggak juga. Apa ini Pak? Ya juga ya seperti pacaran. Oh enggak, saya tidak pernah pacaran saya. Wah, serius Pak? Serius saya enggak punya mantan? Enggak. Sama sekali. Sama kuliah enggak saya. Ya kalaupun dekat ya bukan dekat dalam artian renteng-renteng enggak sih. Enggak. Oke, terus berarti kuliahnya ngapain Pak? Selama kuliah ini selain kuliah terus? Ya kuliah pasti ya. Tapi saya kuliah itu begini ya. Saya tuh kalau kuliah itu mencoba mencintai kuliah yang saya ikuti gitu loh. Mengikuti? Mencintai kuliah yang saya ikuti gitu loh. Iya. Karena kalau kita senang ya, kita dalam senang dengan kuliah itu kita jadi semangat gitu loh.
Jadi kadang-kadang kan kita gede-gede kita kuliah saya kuliah karena memang mewajibkan kuliah ini, tapi saya mencoba memahami mencintai itu. Gimana caranya mencari tahu gitu loh. Kuliah itu membahas apa sih gitu loh. Terus kalau saya membahas ini apa yang saya dapatkan itu. Jadi saya mikirnya ke situ gitu loh. Yeah. Jadi saya benar-benar seneng gitu. Kuliah itu seneng gitu loh. Ya mungkin ya secara umum sih tidak semua, pada akhirnya pun tidak semua yang saya berusaha cinta itu kemudian benar-benar menarik diri saya gitu loh. Ya, tetapi saya berusaha untuk ke situ. Karena dengan itu kita menjadi lebih paham. Saya tuh ingat kalau saya ya hampir tidak semua, banyak mata kuliah saya tuh selalu pengen duduknya di depan gitu loh. Ya, teman-teman udah ngapain duduk depan gitu loh? Apa nggak takut gitu dengan zaman dulu dosen itu saya nanya-nanya, kamu apa gitu. Saya nggak bisa jawab, ya biasa aja nggak bisa jawab gitu kan. Ya karena saya berpikir kalau saya duduk di belakang itu buat saya kuliah gitu loh. Kan dulu kan pokoknya banyak itu mahasiswanya itu. Iya. Nah seperti sekarang ini kan udah banyak di belakang. Terus kalau udah di belakang sudah kita nggak bisa dengerin dosennya. Oke Pak, bicara tentang kuliah nih Pak, Tadi kan Bapak kan mencintai apa yang dilakukan ya, dan mencintai kuliah berusaha untuk mencintai kuliah. Walaupun tidak selamanya itu berhasil gitu loh. Iya, berarti kan ada mata kuliah yang nyebelin nih menurut Bapak nih. Enggak nyebelin tapi saya sudah berusaha tapi ya enggak bisa gitu loh. Jadi saya udah coba ini tapi ya susah gitu. Tapi bukan terus kemudian saya udah suka gitu tetapi saya ternyata ini enggak pas lah gitu loh ya. Emang gak nyantol hatinya. Iya. Nah, itu tuh apa namanya? Bapak itu apa ya? Istilahnya apa ya? Belum bisa mencintai mata kuliah tersebut itu karena emang mata kuliah yang susah atau karena dosennya? Bukan. Karena saya belum nek dosennya itu bukan itu apa namanya preferensi seseorang ya. Iya. Tapi saya selalu mengambil bukan fokus ke dosennya, fokus ke mata kuliahnya itu. Nah, kadang-kadang saya pada sampai satu titik itu kadang-kadang saya merasa apa namanya kok apa ya terlalu serius. Bukan. Saya tuh nggak bisa mendapatkan soulnya gitu loh. Kiki arep opo gitu loh. Esensinya itu saya nggak. Ini mau apa gitu loh. Walaupun toh akhirnya pun kadang-kadang saya dapatkan setelah saya selesai. Contoh misalnya gini. Contoh ilmu fisika. Fisika itu saya masuk biologi itu kan bayangan saya nggak dapat fisika. Sama Pak. Saya fisika. Wah ini masuk biologi ada fisika kan itu. Waduh. Saya mikir itu fisika. Tapi waktu itu saya berusaha memahami fisika dari sisi biologi. Tapi waktu itu ternyata materi yang disampaikan di kuliah fisika itu materi yang sangat fisika sekali gitu loh. Bukan fisika yang terkait dengan dunia biologi gitu loh. Sehingga saya tuh mencari esensinya itu di mana itu nggak pernah dapat gambaran gitu, sehingga saya nggak dapat yang maksimal gitu loh. Nah makanya setelah akhir ini kan biologi mulai berpikir, dosen-dosen dari luar biologi mata yang dengan biologi diharapkan itu dikaitkan dengan dunia biologi, karena kalau memang nggak dikaitkan kadang-kadang mahasiswa awal itu susah mengkoneksikan dengan dunia biologi. Iya. Sebetulnya menarik fisika. Ya saya nggak tahu fisika menarik itu setelah saya selesai kuliah, kemudian saya mencoba meramu apa sih fisika itu dalam dunia biologi. Maka muncul ilmunya namanya biomimetik, kemudian biomaterial yang sekarang ini saya juga mencoba untuk mempelajarinya gitu. Dan itu kan ternyata sangat fisika sekali. Bahkan waktu saya postdoc ke Finland itu tentang biomaterial gitu loh. Yang itu sangat fisika gitu loh. Yang dulu saya itu enggak suka gitu loh. Bukan enggak suka sih, enggak nemu apa esensinya itu loh. Nah, kemudian saya merasakan ternyata fisika itu sangat menarik kalau orang bisa menggali dalam korelasi dengan biologi. Maka waktu saya ambil postdoc ke Finland ke Abo Academy University dengan partner kami itu saya belajar tentang modeling. Kemudian bagaimana memodelkan bahwa di atom itu adalah mengeluarkan senyawa namanya PES yang merupakan seperti lem yang paling kuat di dunia. Jadi modelkan itu seterusnya. Itu kan sangat fisika, sangat matematik.
Dan saya merasa, lah ngapa dulu saya tidak menekuni ini dengan dalam gitu loh. Nah, itu saya jadi ada perasaan menyesal juga sih. Tetapi bahwa itu sebetulnya menarik jika itu disampaikan waktu kita kuliah di S1 misalnya. Ya kalau Bapak menekuni fisika jadi dosen fisika nanti Pak. Iya. Tapi saya sekarang lagi suka dengan dunia biomaterial juga. Biomaterial gitu. Ya. Karena itu dengan dunia biomaterial itu invensi biologi itu semakin terbuka gitu loh. Semakin terbuka. Terbuka sekali. Kalau kita bicara biometri itu biologi, salah satu biologi masa depan salah satunya adalah itu. Oke Pak. Nah, terus apa namanya terkait mata kuliah nih Pak? Terkait mata kuliah itu kan kita kan berinteraksi dengan dosen. Gitu. Dosen yang paling berkesan menurut Pak Eko siapa dan kenapa? Good question ya. Kenapa? Ayo. Tapi kalau berkesan banget sih semua dosen punya kesan sendiri ya. Kesan sendiri ya. Tapi yang bukan kesan namanya dalam artian favorit bukan sih. Cuman saya ada dosen yang dulu saya banyak belajar dengan beliau itu dalam hal bekerja sebagai seorang peneliti. Beliau sudah almarhumah gitu. Beliau wafat pada usia tidak terlalu sepuh lah begitu. Tidak terlalu sepuh. Ya, beliau ada senior saya waktu di labnya. Di lab, dulu namanya lab untuk jaringan tumbuhan ya. Boleh Pak disebut aja Pak. Beliau adalah almarhumah Dr. Susiani Purbaningsih. Ya. Susiani Purbaningsih. Ya, beliau sudah wafat almarhumah ya. Beliau tuh banyak membantu saya, jadi mengajari saya bagaimana mendevelop sebuah dari yang sangat basic sekali itu membuat proposal yang bagus gitu. Itu kan sepele sekali. Proposal itu kan ya semua mahasiswa buat proposal gitu. Tapi bagian buat proposal yang bagus yang menarik bagi para penilai atau mungkin calon pemberi bah itu saya banyak belajar daripada beliau itu. Jadi esensi sebuah proposal yang bagus. Kemudian bagaimana cara mendesain sebuah riset yang bagus, bagaimana menjalin hubungan kolaborasi yang bagus dengan mitra. Itu saya mendapatkan hal yang dasar dari situ. Nah, kemudian kemudian yang terkait dengan itu kemudian saya belajar waktu sampai S3 di UGM sih, cuma saya dapat saintifik di Swedia itu saya lebih banyak belajar lagi. Karena saya baru menemukan cara membuat sebagai seorang peneliti dan bagaimana mengembangkan itu waktu sambil kuliah di Swedia itu. Di Swedia. Karena di Swedia iklimnya kan beda. Di Swedia iklimnya itu inovatifnya itu banyak inovasinya itu. Bahkan Swedia adalah salah satu negara yang the most innovative country in the world salah satunya ya. Swedia. Ya, jadi di situ iklim inovasinya itu banyak ya. Swedia itu hanya sekitar 7 sampai 9 juta jiwa, tetapi produk dihasilkannya itu sangat luar biasa. Hanya dengan kekuatan sedikit penduduknya itu, tapi dia inovasinya itu banyak ya. Nah, Bapak ini kalau nyun saya ya, kalau dulu pertama kali dekat sama profesornya ini itu dari zaman kuliah. Bukan dikecam tapi kalau kuliah sih ya seperti mahasiswa yang lain lah ya. Artinya tidak ada seperti ya pokoknya biasa saja gitu loh. Cuma saya aja suka melakukan riset gitu. Jadi itu yang ya cuman kan kadang-kadang kita punya riset misalnya, kita punya ide. Begitu kita sampaikan ke orang lain atau ke funding source atau mungkin ke mitra begitu kadang-kadang kan wah apa ini riset kayak apa sih ya itu loh sebetulnya lebih ke situnya itu loh. Jadi misalnya kita ajukan proposal nih, ini proposal apa sih? Ini proposal dalam ya kasarannya ini apa-apaan sih gitu, nggak bermutu gitu loh. Nah, atau kita apply funding kemana-mana selalu ditolak begitu kan? Kita jadi mikir ini apa gitu loh. Nah, dari situ kita banyak belajar. Kalau saya lebih seperti itu, misalnya saya ditolak funding atau proyek saya tidak diberi pendanaan misalnya, saya jadi mikir ini apa gitu loh. Esensinya apa itulah. Itu saya jadi berpikir positif itu. Oh ya. Jadi saya tidak serta-merta kemudian menyalahkan si reviewernya atau penilainya, tapi saya mencoba apa sih sebetulnya persoalannya itu. Dan saya kecewa sih iya, tetapi saya selalu berpikir positif itu apa gitu loh. Nah, itu saya selalu begitu. Kalau kecewa sih pastilah. Jelas. Ya masih nggak funding dimimpikan dan itu ditolak terus itu. Ya saya pernah merasakan begitu. Ki janjani ki apa gitu loh. Udah capek. Iya, udah capek ditolak gitu. Ya atau kita presentasi udah siapkan dengan matang setelah sampai juga ternyata nggak memuaskan misalnya. Ya tetapi ya itu bagi saya adalah ya masukan lah apa gitu. Ya. Bikinnya ke situ sih. Ya Pak, kalau boleh tahu nih Pak, apa namanya? Tadi kan tentang pengalaman kuliah ya Pak ya, dan tentang mata kuliah, tentang dosen. Terus dulu nih Pak Eko ini IPK-nya berapa sih Pak?
Ya, jadi kalau kita komparasi IPK itu jangan dikomparasi dengan IPK sekarang ya. Iya. Dulu itu mendapatkan IP 3 itu udah susah sama sekali. susah betul itu ya. Ya tetapi perlu dicatat ini. Saya dulu itu IP-nya agak tinggi sama sih. Ya tiga sih lebih. Cuman waktu itu nggak sampai kumlot tapi ya. Nggak sampai kumlot. Karena zaman saya nggak ada yang kumlot. Oh, emang nggak ada yang kumlot. Saya itu lulusan tercepat. Iya. Dan nilai tertinggi. Iya, saya pernah seangkatan itu ya. Ya, tercepatnya enggak kumlot, tercepat dan tertinggi seangkatan saya. Seangkatan ya. Saya dulu kan kalau orang tercepat tertinggi kan berprestasi. Itu saya dulu waktu wisuda ditaruh di depan itu. Kalau dulu di GSP itu kalau yang sampai sekarang juga masih yang wisuda terbaik di fakultas masing-masing duduknya di depan. Di depan. Ya, saya duduk di depan itu. Tercepat itu berapa lama Pak Mas ya? Oh, tercepat itu 5 tahun. 5 tahun itu udah paling cepat ya kata saya. Sekali 5 tahun lama ya. Karena lulusnya itu 6 tahun 7 tahun itu banyak ya. 5 tahun saya lulusnya itu Iya. Bisa dipahami soalnya kan dulu kan belum ada internet terus akses literatur susah banget. Iya harus baca harus ke perpustakaan. Ya, saya tuh dulu tuh suka tinggal stay di perpustakaan. Saya tuh hampir ini agak nyambung dikit. Saya tuh pulang dari kuliah sore bersih praktikum, saya tuh nggak langsung pulang ke rumah. Saya tuh pasti nongkrong kalau nggak di perpustakaan di dekat gedung pusat itu, atau saya lanjutkan dulu dekat Mirota. Dekat itu dulu perpustakaan. Yang sekarang vokasi sekolah vokasi. Iya. Itu dulunya perpustakaan. Saya suka di situ. Jadi saya nongkrong di situ. Nanti saya pulang ke situ baca, pokoknya apa kerjakan di situ. Nanti maghrib saya turun ke bawah ada musola ya di bawah itu di seberang depan Mirota itu. Saya sholat di situ. Kemudian saya seberangnya Mirota. Oh iya. Seberangnya vokasi ada mustakil sampai sekarang masih ada. Iya masih ada. Nah di situ kemudian habis itu saya ya kalau saya lapar saya makan. Habis itu saya balik lagi ke sana. Nanti pulang balik lagi ke kos-kosan. Dulu jalan kaki. Dulu makan apa dulu ngekosnya di mana sih Pak dulu? Saya cenderung ya ada tempat tetap tapi saya suka kemana-mana. Jadi kemana saya tidur situ. Saya kan kayak kemarin kan ada nih salah satu dosen posting nih teman satu kosan. Oh iya. Itu isinya ada. Saya ada. Pak Slamet, ada satu foto Pak Bambang. Sebenarnya Pak Budi, Pak Bambang itu. Pak Budi, Pak Bambang. Itu yang satu kosan. Ya bukan satu kosan tapi kosnya deketan. Nah waktu itu Pak Bambang, Pak Budi itu kos bersama. Ya. Saya udah nikah waktu itu. Ya kosnya itu deket-deketnya mereka itu. Jadi karena usianya hampir mirip biasanya sok main ke situ. Oh. Ya. Jadi yang satu kosan ini Pak Budi sama Pak Bambang. Yes. Terus yang Pak Slamet ini? Pak Slamet orang Jogja. Oh. Iya. Ya dia sekitar itu aja gitu. Jadi emang udah 4 sekawan ini udah dari dulu gitu ya? Iya kawanan aja sih. Ya. Terus siapa lagi Pak selain Pak ini ada lagi nggak Pak? Ya ada beberapa sih. Cuman yang sampai sekarang masih berlanjut ya beliau bertiga itu. Bertiga ini. Iya. Ya itu. Kalau dulu tuh apa namanya bapak-bapak berempat ya. Bapak-bapak berempat ini tuh biasanya ngapain sih Paknya nongkrong atau ngapain? Ya sebenarnya kalau Pak Budi itu rajin belajar ya. Oh iya. Serius Pak Budi serius ya. Pak Budi itu serius ya. Jadi bukan hoax ya, bukan hoax Pak Budi rajin belajar. Pak Budi serius sekali, serius ya. Beliau kalau pokoknya ngomong itu serius beliau tuh. Yeah. Dari dulu emang beliau serius itu. Ya kalau Pak Bambang itu ya kayak gitulah itu. Kayak gitu tuh gimana? Sorry Pak Bambang. Pak Bambang nanti kalau mau klarifikasi nanti episode berikutnya ya. Bang ya kayak gitu. Jadi tapi eranya itu kita ya kompak-kompak aja gitu lah. Dia nggak ada yang ya namanya berselisih itu ya biasalah ya nggak mungkin nggak berselisih tapi ya so far ya enak-enak aja gitu loh. Nah bahkan kami dulu sukanya badminton. Oh iya. Ya saya suka badminton. Jadi seringnya badmintonnya malam kan gitu kan, pagi kerja kan, terus malam itu kita cari lapangan badminton sama-sama itu, main kemana-mana itu. Ya, tapi yang paling jago badminton itu Pak Budi sama Pak Bambang. Ya, kalau saya kan hanya penggembira aja gitu loh. Jadi saya itu pasti dipasang-pasangkan aja gitu. Terus kalau Pak Slamet nih ngapain nih Pak? Ya sama badminton aja. Jadi di lepas saya dengan Pak Slamet itu. Nanti kalau mau menang ya saya pasangkan dengan Pak Budi misalnya. Jadi ganti-gantian aja. Nah, tadi kan kata Pak Eko ya, tadi kan Pak Budi kan rajin belajar ya dulu. Memang dari dulu rajin. Terus Pak Bambang ya begitulah gitu. Ya, tapi semangat dia. Iya. Jadi Pak
Pak Bambang pinter tapi ya begitulah gitu. Nah, Ya, kalau Pak ya, Slamet, ya. Pak Slamet gimana nih Pak? Rajin beliau. Rajin ya. Wah. Beliau orangnya itu paling di antara kita tuh paling telaten lah ya. Oh, malah Pak Slamet justru. Telaten ya. Wih, Pak Slamet dipuji nih Pak. Makasih loh Pak Slamet. Telaten kalau beliau. Kalau saya gitu-gitu aja lah. Gitu-gitu tuh gimana? Ya saya ya dibilang rajin banget ya enggak juga sih, tapi ya serius banget juga enggak juga gitu. Tengah-tengah gitu ya. Tengah-tengah biasa-biasa. Ya, tapi saya juga senang sih lihat itu komedi, senang itu saya. Nah, dulu pengalaman waktu berempat ini ya, Pak ya, empat sekawan nih. Empat sekawan ya. Wow, 4 horsemen ya, Pak ya. Nah, 4 sekawan ini tuh pengalaman yang paling berkesan selama berteman berempat ini selama masa kuliah loh Pak ya. Selama masa kuliah itu ngapain? Cari sekolah. Cari sekolah. Ya, cari sekolah. Cari sekolah. Sekolah dulu cari sekolah itu susah sekali. Sekolah Lanjut. Ya. Iya. Belum ada internet ya Pak ya? Dulu belum ada internet ya. Dulu berjuang untuk mendapatkan beasiswa untuk sekolah itu satu yang sangat memorable lah itu. Iya. Jadi kita benar berjuang untuk cari sekolah itu. Dulu kan dosen kan S1 kan dulu. Iya. Dulu S1 enggak sekarang kan S2. S1 tambah S2 itu harus berjuang cari sekolah kemana itu. Nah, dulu apa yang Bapak lakukan dalam mengambilnya? Ya jelas kurs bahasa Inggris terus. Kemudian ya mencari koneksi dengan dunia luar, perguruan tinggi luar. Kemudian ketemu sama dosennya di UGM yang bisa membantu kita studi. Nah, itu challenge-nya di situ. Oke, Pak. Jadi kalau yang kalau yang ada di gambaran saya ya, Pak ya, kalau mencari kuliah di zaman sekarang ini kan masih kan kita kan tinggal browsing atau atau ya nanya ke akademik gitu. Nah, terus kalau zaman dulu itu gimana, Pak? Itu challenge-nya itu. Nah, makanya itu sangat memorable. Dulunya tahu sekolah itu harus ketemu sama dosen-dosen yang sudah pernah ke luar negeri atau pas ada tamu atau seminar ya kita cari ketemu koneksinya. Jadi misalnya ada bapak itu ibu itu pernah ke sana, kita ketemu diskusikan apakah ada yang relevan dengan dunia kita dan terus profesor yang cocok dengan kita misalnya, atau ada seminar kita lihat nih seminar tentang apa sih ini seminarnya, kita datang bicara siapa, nanti setelah pembicara itu mengisi seminar itu kita deketi. Itu taunya seminar dari mana Pak? Kan ada leaflet, dulu tempelan itu ya, flyer itu kayak kita, poster itu. Nah kita datang ketemu sama setelah berbicara turun kita bilang saya dari sini ketemu mau apakah ada peluang itu, atau workshop datang gitu. Ya biasanya atau mungkin memang ada lowongan beasiswa misalnya Monbuso AusAid USAID British Chevening Award ya itu misalnya itu. Jadi lebih susah dulu dan apa yang membuat Bapak ini tuh yakin maksudnya kita harus kuliah di luar negeri nih gitu Pak. Ya karena kita berpikir bukan tidak percaya dengan dalam negeri tidak ya, tetapi sekali lagi kalau kita berani keluar negeri itu wawasan kita jadi minimal ada yang beda gitu. Iya. Ya emang terbukti sih, saya waktu S2 saya kan ke Australia itu agak dunia di luar seperti apa gitu loh. Terus kemudian otomatis bahasa Inggris kita itu juga otomatis naik kan karena dipaksa kan kuliah pakai bahasa Inggris. saya bahasa Inggris juga kacau total itu waktu kursus di Indonesia udah lulus setelah sampai di sana saya kuliah juga pelongo itu. Ya karena mereka bahasa Inggrisnya Australia itu beda dengan bahasa Inggrisnya orang British, dia ngomongnya Australian tidak, logatnya beda, ngomongnya water bukan water tapi wota. Bilang fire itu bukan fire tapi bilang foya. Pusing saya itu. Jadi saya kuliah itu jelek-jelek tok ini kuliahnya kayak apa gitu, jangan-jangan saya nggak lulus itu kan. Wah aduh saya pusing itu dia tuh semester pertama itu saya wah ini nggak lulus nih kelihatannya nih, bukan nggak apa tapi bahasanya itu nggak bisa saya dengar. Satu kelas itu yang orang Asia paling 1 atau 2 aja orang bule semua, pusing ini akhirnya kan kalau kita kan smart orang Indonesia itu. Begitu selesai kuliah kan ada materinya itu kita minta aja, dulu belum di internet belum banyak ya, tapi dikasih filenya kemudian kita belajar dari file itu kemudian baru kita cari materinya itu. Jadi cara belajar itu harus nambah satu waktu lagi, dan bahkan kalau kita perlu kita tanya sama dosen, tapi tidak setiap saatnya dosen marah-marah kan, setiap kuliah kita tanya kan marah-marah. Nanti setelah sekian waktu kita janjian ketemu itu, langsung ngobrol itu. Ya memang kadang lah ya karena memang bahasa itu kita nulis jawaban kita betul, tetapi setelah dibaca orang menjadi beda dengan kita harapkan, karena bahasa lisan dengan bahasa tulis itu beda.
Nah saya tuh seringnya begitu. Saya merasa yakin betul jawabnya, tapi setelah it become writing itu, tulisan itu, nilai saya menjadi tidak seindah yang saya bayangkan itu loh. Nah saya protes sama dosennya, lu saya kan masa bisa kok kamu nggak bisa loh. Dia juga heran, kamu bisa tapi mengapa dia jelek? Dia bingung juga itu loh. Ditunjukkan itu hasil ujiannya. Wah ini dia ketawa ini. Coba kau bandingkan dengan si itu namanya Jetsus orang Amerika. Tunjukkan ini loh jawaban yang nilainya bagus maksimal itu. Wah saya kaget itu. Nah soalnya 5 gitu, saya jawabannya cuma cukup 2 lembar folio. 2 lembar folio saya tulis itu kan mereka nggak ada model ya semua. Iya. 2 lembar folio menurut saya udah bagus loh. Bahasa Inggris zaman itu semester 1 bahasa Inggris 2 lembar folio untuk 5 jawaban udah bagus itu. Tapi si CAS itu 5 soal 5 folio 5 halaman itu 5 lembar satu soal 1 halaman itu jawabannya itu. Wah ya gini bener itu. Karena dia bisa menerangkan dalam bentuk tulisan yang bagus. Nah kelemahan student Indonesia itu adalah fotokopi. Jadi bukan mengembangkan diri. Jadi apa kata dosen ditulis di situ gitu loh. Kalau sana enggak dosen itu biar kembangkan sehingga jawaban yang berkembang gitu loh. Jadi apa namanya? Iya. Sehingga kita enggak dinilai oleh mereka kita kurang standar lah begitu untuk nilai grade sekian gitu loh. Dulu tuh berarti sempat culture shock juga berarti ya waktu pertama kali. Oh ya pasti semua orang pasti alami kalau kita keluar negeri pasti culture shock. Ya contoh yang real yang sehari-hari kita alami kalau kita kan sama orang bule, orang sana itu kalau kita bicara, orang Jawa misalnya itu kan cenderung untuk merunduk kan kalau bicara kalau kita ditanya namu siapa kan nunduk gitu kan. Orang sana nunduk dianggap tidak menghargai. Ya kebalikan. Jadi kalau kita diajak bicara natap wajahnya, natap matanya itu baru sopan. Iya, itu kan perbedaan yang signifikan kan. Saya dulu kan dia orang Jawa kan dia gitu, wah gini kok kelihatannya nggak perhatian gitu loh. Padahal sebetulnya harusnya wajah dilihat gitu, terus bilang oke gitu baru orang bule. Tapi kalau kita kan gitu, jadi kita sopan dia nggak sopan. Jadi kebalik gitu, ya. Lah itu tuh dulu waktu bapak keluar negeri nih, Pak. Udah nikah belum, Pak? Sudah lah. Udah kan berarti kan? Mahasiswa aja udah nikah S1 ya. Dan terus ini istrinya nyusul. Saya berangkat ke sana 3 bulan di sini nyusul. Sampai sana koper saya tidak datang ke Australia, datangnya ke Singapura. Nyasar kopernya orangnya sampai Singapura. Jadi 3 hari dia gak bawa baju kan, dia bingung kopernya di Singapura gitu. Ya, wah, saya baru pertama ke luar negeri bingung cara ngurusnya itu. Gimana mendatangkan koper dari Singapura ke Australia kan jauh sekali gitu kan. Wah, pusing saya. Nah, istri saya gak bisa bahasa Inggris. Ya, aja dia berangkat kan saya nggak mungkin jemput kan biayanya mahal kan nggak punya uang. Saya berangkat sendiri gudung aja ke Australia itu. Terus dia bilang sama keluarga saya nggak bisa bahasa Inggris itu. Terus dikasih tulisan need assistant. Ada stiker gitu ditempelkan di baju istri saya. Sehingga menunjukkan bahwa dia tidak bisa baik dulu baikkan dulu. Jadi sampai di bandara dia tunjukkan need asisten itu dibantu. Maka kopernya dia asisten itu belum pernah naik pesawat waktu itu. Sama sekali belum pernah. Baru pertama sebelum naik pesawat itu. Baru keluar negeri lagi. Pakai bahasa Inggris lagi kan bingung dia itu. Wah saya panik itu. Saya juga wah sudah berdoa aja udah sampai ke Australia kan gitu. Orangnya koper sampai di Singapura kan. Nunggu 3 hari baru koper datang ke Australia kan. Wah. Dulu udah ada HP ya Pak ya dulu. Dulu ada, tapi kan HP itu nggak ada WA. Nggak ada WA. Dan apa ya? Dan waktu itu belum bisa apa ya? Udah bisa roaming di luar negeri nggak sih Pak? Nah, saya dulu nggak paham gitu saya. Jadi nggak pakai HP Bapak dulu? Ya pakai, tapi saya kenal HP waktu di Australia itu. HP-nya tuh Nokia kayak bandem maling itu, gede banget itu. Balang orang itu konger malingnya kan kelapak itu kan gede itu. Taruh di saku nggak bisa dibawa terus jadi kan. HP yang antenanya ditarik itu. Iya yang Nokia gede itu yang kayak bandem maling itu. Jadi sukses itu untuk barang maling itu. Bisa ngehubungin istri. Iya, ya itu nggak ada WA, nggak ada. Jadi ya itu susah itu. Jadi pakai dulu hebatnya dulu itu pakai hati aja udah ketemu itu loh. Iya ketemu perasaan saya di sini tuh ketemu tenan itu ya. Jadi gak jadi Nokia itu bener connecting people itu. Jadi pakai hati ketemu itu. Jadi gak ada HP itu gak tahu ya. Nah kita kan di sini aja di bandara bis aja bingung ini sih saya di mana itu. Kadang-kadang gitu saya berdoa ketemu juga itu. Sama bapak anak 2 kan kecil-kecil itu. Bawa anak 2 juga. Anak 2 wes bertiga nggak bisa bahasa Inggris naik pesawat pertama kali pakai baca belum tentu tahu kan gitu kan sampai di Australia itu. Wah alhamdulillah nyampe juga itu. Ih keren loh mentalnya. Nyasar. Iya.
Di negeri orang. Wah, memang berani dulu nikah aja S1 berani kan, apalagi berangkat Australia apalagi kan, nggak masalah kan itu. Jadi ceritanya gitu, Phil. Oke Pak. Nah terus terus setelah Bapak lulus terus pada akhirnya balik lagi ke Indonesia. Balik Indonesia. Ini S2 ya Mas? S2 Australia, S2 saya balik Indonesia. Balik ke Indonesia. Kemudian saya balik Indonesia. Kemudian kan ilmu saya itu kan agak beda kan. Saya datang ke Indonesia, ilmu saya kan mikroalga. Nah dulu di biologi itu belum ada lab mikroalga. Saya ada di laboratorium kultur jaringan tumbuhan, nggak ada itu fantas mikroalga. Nah sehingga saya mau mulai dari nol, mengembangkan dari nol di mikroalga itu. Iya nol. Ahlinya juga nggak banyak waktu itu. Jadi saya harus koneksi dengan teman-teman di luar negeri atau mengembangkan diri atau teman-teman di luar UGM untuk berkolaborasi. Ya alhamdulillah saya mulai dari nol itu. Oke. Kenapa mikroalga, Pak? I love it itu. Kayak slogan. Ya. Saya tuh selalu kalau ada sesuatu itu saya mencoba untuk mencintai gitu loh, Bill. Ya, jadi berusaha berpikir positif itu ini sesuatu yang menarik. Saya coba saya kenal itu. Saya kenal waktu saya S1 bukan mikroalga S1 saya. Saya S1 adalah kultur jaringan tumbuhan. Setelah sampai di Australia, saya kemudian ketemu namanya mikroalga di sana. Karena saya tuh baik-baik ke oksigen, saya masuk di Australia itu tiba-tiba ditaruh di School of Marine and Tropical Biology, biologi kelautan dan biologi tropis. Nah sampai di sana itu nggak ada pajas namanya kultur jaringan tumbuhan, gitu loh. Nah terus saya mau apa? Atletnya pindah perguruan tinggi. Ya tapi tropik di sana nggak ada kultur jaringan tumbuhan. Akhirnya saya dikasih atletnya pindah ke Flinders, which is Australia Selatan, apa tetap di sini? Saya udah pusing itu. Saya kesini kan gak bawa keluarga. Di sini itu tuh di mana Pak? Waktu di Australia itu. Di sini maksudnya waktu di Townsville. Kemudian saya ada yang menarik. Sekarang kira-kira yang laut yang masih dekat dengan tanaman apa gitu loh. Saya kan mikir situ kan. Ketemu namanya mikroalga. Nah dari situ kemudian saya belajar mikroalga. Dari seorang tokoh itu namanya Kristen Heyman. Itu juga luar biasa. Kristen Heyman. Itu Kristen supervisor saya di Australia. Nah, saya ketemu sama dia, saya diajari mulai dari nol tentang mikroalga. Jadi by accident berarti? Ya by accident ya. Karena saya nggak nemu itu. Nah saya pulang ke Indonesia, nggak ada labnya. Kemudian saya kembangkan, kemudian saya tidak fokus saya di antar lab kultur jaringan itu nggak ada yang sesuai dengan bidang saya ngembangkan dari nol. Saya mulai dari setting dari awal, terus kemudian saya mulai mencoba mendirikan lab waktu kecil-kecilan, ya, sampai kemudian dari nothing itu sampai saya relakan ruang saya waktu itu atau musola itu saya relakan untuk jadi lab kecil saya. Sampai sekarang alhamdulillah kalau boleh saya katakan itu ya so far sampai saat ini adalah merupakan grup riset mikroalga yang paling lengkap di Indonesia. Paling sophisticated lah bilang di Indonesia. Saya mulai dari nol. From zero ya? Iya, nggak ada sama sekali. Nah sekarang ya bolehlah saya mengatakan bahwa mikroalga di biologi UGM itu sudah sangat dikenal di Indonesia. Ya orang nyebut mikroalga itu di Indonesia itu riset mikroalga itu masih lihatnya biologi UGM. Salah satunya ya. Tapi ngerti lah biologi di Indonesia. Saya nggak tahu, tapi so far ya begitulah gitu. Berarti kalau dari sudut pandang saya nih Pak, Bapak kan berarti udah dari nol di Indonesia ini ya, udah dari nol terus udah from zero to hero dong Pak berarti Bapak. Ya mungkin ya, tapi saya selalu menikmati semua proses hidup itu. Jadi gini, saya pernah mendengar satu podcast begitu ya, dan saya memang tertarik itu. Jadi di dunia ini sebenarnya tidak mencari kebahagiaan. Kalau kita mencari kebahagiaan itu pasti akan kecewa. Karena kebahagiaan itu nggak mau didapatkan secara hakiki. Jadi jalan hidup ini apa adanya itu. Jadi bisa jadi orang itu pada posisi di bawah itu orang anggap sebagai sebuah penderitaan, tidak bahagia, belum tentu. Yeah. Justru di bawah itu dia kemudian bisa mendapat sesuatu yang memang dia progres itu loh. Orang yang kelihatan bahagia itu belum tentu dia itu ada capaian terakhirnya, karena nggak pernah orang puas dengan kebahagiaan itu. Dia akan jalani terus itu. Sekarang misalnya tanya, kamu udah bahagia? Susah jawabnya. Ya, apakah kamu menderita? Belum tentu kan begitu. Jadi itulah satu tahapan hidup yang memang ya selamanya dijalani. Ya itulah itu ya begitu tuh. Ingin nabi siapa? Kan tidak semua nabi itu selama hidupnya selalu bahagia terus kan? Yes. Ya.
Bahkan Nabi Ayub itu, naik turun. bahkan Nabi Ayub kan seumur hidup kan selalu beliau menderita sakit terus coba dengan sakit. Tapi apakah beliau itu diam? Enggak, memang dia itulah jalan hidup dia itu. Jadi sama begitu. Jadi kita sebagai seorang hamba Allah, hamba Tuhan yang Maha Esa, ya hidupnya kita ada sesuai dengan skenario-nya. Jadi tidak usah menutup lebih dalam hidup ini. Ya apa yang kita sukai itu ya kita kerjakan. Kita kalau apa yang ada kita coba cintai. Walaupun tidak semuanya kita cintai itu kemudian akan sesuai akan benar kita cintai betul gitu loh. Tapi kan kita berusaha untuk mencoba. Jadi harus begitu gitu. Oh iya Pak, tadi kan dari perjalanan Bapak awal gitu sampai sekarang. Apalagi kan tadi kan Bapak kan bilang dulu kan Bapak nikah muda ya Pak ya. Nikah muda, bertemu dengan cinta sejatinya di masa muda, di masa nganu. Nah, itu apa ya? Berarti kan dan apalagi Bapak sampai di posisi sekarang ini gitu loh. Itu kan perlu dukungan yang yang luar biasa gitu dari orang-orang yang ada di sekitar gitu, mungkin dari terutama keluarga ya Pak ya. Nah, dengan dengan kondisi Bapak sekarang gitu. Kan kita sama-sama tahu sosok Pak Eko ini sekarang tuh sibuknya nggak karuan. Bahkan saya ngechat Bapak aja lama gitu balasnya. Dan kata staf Bapak gitu langsung, iya Pak Eko lagi sibuk, lagi muter-muter lagi kemana gitu, langsung ada aja. Nah terus gimana sih Bapak membagi waktu dengan antara pekerjaan dan keluarga gitu, keluarga sebagai support system Bapak, sebagai sebagai harta yang paling berharga Pak Eko gitu, itu gimana Pak? Kalau saya begini Mas Nabil, jadi semakin sibuk orang itu semakin bisa bagi waktu. Semakin nganggur orang, semakin orang nggak bisa bagi waktu. Gimana? Semakin sibuk orang, semakin orang bisa bagi waktu. Semakin banyak, iya. Kok bisa? Iya. Semakin sibuk orang itu dia akan semakin bisa bagi waktu karena dia akan bisa mempertimbangkan waktu betul, menghitung waktunya itu. Tapi semakin free orang, semakin nggak bisa bagi waktu kan waktu rasanya panjang terus sehingga dia merasa enak-enak. Tapi kalau kita sibuk, kita kan habis ini jam ini sekian, pindah jam ini sekian, sehingga kita semakin bisa bagi waktu. Nah, saya tuh sejak dari sekolah itu saya selalu aktif berorganisasi. Bahkan saya mahasiswa pun saya juga aktif berorganisasi. Saya pernah jadi ketua kelas itu berkali-kali, tidak selamanya sih. Mengurus OSIS juga berkali-kali, SMP, SMA, kuliah saya juga pengurus dulu namanya Senat Mahasiswa, sekarang jadi BEM ya. Saya juga aktif di Senat Mahasiswa, saya aktif di kegiatan yang lain, mahasiswa yang lain. Juga. Iya. Tapi walaupun saya tidak pada posisi puncak, tapi saya selalu mengatakan diri karena posisi saya nggak harus posisi puncak. Bagi saya itu mengembangkan diri gitu loh. Kan bagi ikut itu mengembangkan diri. Dan saya tanamkan betul pada anak-anak saya. Alhamdulillah semua anak-anak saya itu ya itu semua aktif semua sejak dari sekolah sampai dia kuliah. Ya nggak ada yang nganggur. Bahkan beberapa anak saya itu menjadi ketua OSIS juga waktu SMA maupun SMA-nya. Bahkan waktu kuliah pun juga diaktif di kegiatan kampanye. Jadi saya tanamkan bagi mereka, saya juga waktu kan saya ada juga orang harus aktif itu. Karena semakin orang aktif itu semakin dia bisa ngatur waktu, semakin dia banyak temannya, semakin dia banyak amal jariahnya gitu. Tapi kalau orang itu nganggur, masa pusing. Jadi kalau lihat anak saya tiduran di rumah saya masih pusing. Ini ngopo kuwi. Kancamu sopo gitu ya. Jadi istri saya juga walaupun istri saya itu tidak bekerja di jalur formal ya, tapi istri saya juga aktif kemana-mana gitu loh. Seenggaknya aktif ya, bahkan aktifnya sangat luar biasa gitu. Tapi kita menikmati semua karena kita berpikir bahwa selama hidup ini ya kita harus manfaatkan bagi umat gitu loh. Karena kalau kita hanya habiskan hanya dengan santai aja nanti ditanya di akhirat kamu ngapain aja di sini kan. Tapi kalau kita aktif walaupun mungkin tidaklah kelihatan atau kelihatan sukses dan sebagainya menurut dia besar, tapi kita aktif hanya Allah yang tahu kan gitu. Jadi aktif itu menurut saya penting dan ada penelitian dan atau psikologi itu semakin kita aktif semakin mengurangi tingkat kepikunan seseorang. Semakin mengurangi tingkat kepikunan orang gitu. Kepikunan ya. Karena otaknya dipakai. Semakin aktif berpikir. Iya, berpikir terus. Itu otak kita dipakai. Banyak orang-orang ilmuwan itu kan otak dipakai, cuma dia enggak pikun-pikun itu. Padahal otak dipakai. Jadi jangan takut otak dipakai itu jadi pikun. Itu kebalikan. Justru otak enggak dipakai itu malah jadi pikun. Ya karena enggak pernah diasah kan. Tapi kalau otak dipakai itu malah jadi
valid. Iya, jadi tapi jadi nggak masa pikonya berarti berkurang lah begitu. Iya. Ya, saya begitu. Ya. Nah terus berarti apa tentang bagi waktu berarti Bapak jadi merasa semakin terbiasa gitu dengan jadwal yang sibuk gitu ya. Nah terus Pak ini sebagai penutup nih Pak, kita udah di akhir sesi ini. Nah tadi kan Bapak setelah bercerita tentang perjalanan Bapak from zero to hero gitu ya. Nah terus kalau seandainya Bapak bisa berpesan dengan pada generasi-generasi selanjutnya gitu, apa sih pesan yang mau Bapak sampaikan gitu dari pengalaman hidup Bapak dan ingin disampaikan kepada generasi muda penerus gitu? Monggo Pak. Kalau saya sih begini Mas Nabil ya. Jadi hidup ini tuh harus dijalani. Oke, hidup ini harus dijalani. Ya, harus jalani, penting itu jalani. Dan mencobalah mencinta apapun yang ada yang kamu jalani tadi itu, dijalani, kemudian dicintai. Kerjakan sebaik-baiknya apa menjadi amanahmu gitu. Ya. Masalah hasil itu sudahlah Allah yang menentukan. Ya. Dan orang yang sibuk itu justru orang yang paling bisa bagi waktu. Nah, karena dan dengan sibuk itu kita menjadi orang lebih bermanfaat bagi umatnya. Semakin kita nganggur, semakin kita tidak aktif, semakin kita menjadi tidak kontribusi kepada umat menjadi semakin berkurang. Karena seolah hidup ini adalah untuk diri sendiri, pada hidup ini adalah tanggung jawab manusia adalah bermanfaat bagi sesama. Jadi kalau kita hanya diri kita sendiri ya nanti manfaatnya apa bagi sebuah komunitas. Komunitas yang bagus itu kan harus ada interaksinya. Kalau nggak ada interaksi berarti bukan sebuah komunitas, dan kita itu dalam sebuah komunitas. Oke. Jadi secara garis besar Pak Eko itu ingin menjadi orang yang bisa memberikan manfaat bagi sekitarnya, memberikan nilai gitu sebagai bentuk manfaatnya. Walaupun mungkin belum tentu orang bisa menganggap itu sebagai kontribusi, tetapi bagi itu tidak perlu kita pertimbangkan. Yang penting kita melakukan sesuatu untuk umat masyarakat gitu. Oke, luar biasa sekali Pak Eko. Nah, nggak terasa ya udah hampir sejam loh ternyata kita di sini. Nah, terus dan kita udah ngobrol-ngobrol tentang Pak Eko juga. Nah, terus kita makasih banyak sih Pak Eko ya. Pak Eko udah mau sharing, hadir di sini gitu dan bercerita tentang pengalaman masa muda Pak Eko, masa berjuangnya Pak Eko hingga sampai pada akhirnya Pak Eko sekarang kayak gini. Nah terus kedepannya terus Bapak mau ngapain ya habis ini Pak? Ya saya kan kalau usia saya kan sudah setengah abad ya. Orang setengah abad itu kan harus mulai berpikir lebih dekat kepada yang belum tidak berarti bahwa sebelum itu tidak dekat ya. Nah, semakin kita dekat pada Allah, semakin kita menyiapkan diri ya untuk lebih menyongsong akhir hidup kita ini ya. Kemudian tapi kita harus tetap produktif ya. Tetap produktif, jangan sampai tidak produktif. Saya juga nanti kalau saya mau pensiun nanti, saya sudah merancangkan mau tetap produktif ya. Jadi saya dengan teman-teman udah mulai memikirkan sebuah perusahaan gitu loh. Sampai sekarang saya punya perusahaan, walaupun perusahaan bukan untuk gede ya. Tapi untuk menyalurkan hobi kita aktif gitu. Jadi saya punya perusahaan dengan teman-teman. Saya juga komisaris satu perusahaan yang didirikan oleh anak saya gitu loh. Jadi semua anak saya itu suka aktif semua. Ya karena nanti saya kalau masa tua saya habiskan untuk itu. Agar tidak pikun tadi ya Pak. Pokoknya ya kalaupun saya nanti saat Bapak dipanggil Allah ya mudah-mudahan itu pada saat posisi yang aktif bermanfaat itu. Jadi jangan sampai dipanggil Allah pada saat saya nganggur itu. Nah sampailah saya berusaha begitu. Oke Pak, makasih banyak Pak untuk untuk waktunya terus dan pesan-pesannya ya Pak ya. Semoga kedepannya apa yang kita bahas tadi ya, apa yang kita obrolkan tadi itu bisa bermanfaat buat semua penonton gitu Mas. Dan makasih juga Pak udah menghibur kita semua yang ada di sini. Oke, jadi mungkin kalau dari acara Biocast kali ini mungkin udah ya episode kedua ini. Mungkin cukup sampai di sini dan ya Pak Eko udah dicari juga ya di sini ya. Ya kan Mas? Bisa dulu Pak Eko sibuk banget. Gimana Pak? Pengen jadi sibuk juga saya Pak. Siap. Yaudah ya, buat teman-teman semuanya makasih udah nonton juga. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam dari kita Biocast. Kita mau pantun juga enggak Pak? Enggak lah. Yaudah deh. Saya juga gak kepikiran pantun. Yaudah sampai ketemu lagi di episode berikutnya Biocast Biologi Podcast.